ajak jemaat lihat di Roma pasal 10. Mari kita lihat Roma pasal 10. Kita baca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Dari ayat 9. Perhatikan saya membacanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Allah dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang dicatatkan bagi kami. Tolong kami agar dapat memahaminya dengan baik. Dan kemudian betul-betul hidup kami disesuaikan dengan firman-Mu. Tuhan pimpin kami semuanya, terangi akal budi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Rasul Paulus ajak orang di Roma untuk berpikir sesuatu yang sangat-sangat logis. Bahwa betul statement awalnya di ayat 9 yang kita baca itu, yaitu bahwa kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya Dia Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, bahwa kamu akan diselamatkan. Ini bicara kepada orang zaman itu. Zaman itu ya. Bukan penyembah berhala. Kebanyakan ini orang Yahudi di situ. Di perantauan Roma di situ. Yang mereka menunggu kedatangan Sang Mesias, menunggu kedatangan Juru Selamat. Nah, kalau mereka mau percaya saja Yesus itulah yang ditunggu-tunggu itu, gitu, maka mereka akan diselamatkan. Gitu. Nah, tetapi bagaimana mereka bisa berseru, bisa percaya kepada Dia dalam hatinya? Akhirnya dikatakan, kalau tidak ada yang kalau mereka tidak percaya, maka bagaimana mereka mau berseru? Dan kalau mereka bagaimana bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana bisa ada yang pergi memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Nah, ini jenjang-jenjangnya sangat jelas. Beberapa hari ini saya di-paste satu gambar banjir. Ya, kita tahu banjir. Seorang ibu pakai kerudung gitu, berseru, tolonglah hentikan hujan, katanya. Nanti kalau tidak, umatmu nggak mau percaya padamu lagi. Saya lihat, wala, gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita baca di dalam Alkitab, di mana Tuhan melakukan satu penghukuman besar, memakai alam. Terjadilah, bahkan air bahnya Nuh itu penghukuman. Tetapi kalau kita amati
begini, hal-hal yang dahsyat terjadi, itu yang sifatnya itu disaster, itu bencana-bencana. Itu tidak membawa orang mengenal kepada Tuhan dengan baik. Tidak membawa. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Malah bisa membuat yang sudah menyembah Allah yang salah itu malah tambah rajin gitu. Malah tambah rajin. Begitu. Waduh, saudara. Siapa bisa lupa dengan tsunami di Aceh? Betul nggak? Siapa bisa lupa? Tahun lalu, kedua tahun yang lalu saya baru jalan ke Aceh sampai ke Sabang. Semua orang sampai ke Banda Aceh pasti mengunjungi museum tsunami katanya. Jadi saya juga dibawa ke sana lihat museum tsunaminya. Tahu nggak tsunaminya berapa dahsyat? Dibawa pergi lihat ada satu kapal besar sekali. Kapal PLN. Ya, kapal PLN. Lebarnya mungkin ada selebar kita punya gedung. Lebar. Panjangnya mungkin dari sini sampai ke pohon mangga saya. Besar. Nah, sekarang ada di tengah kota. Tadinya dilepas pantai. Tadinya dilepas pantai untuk menyalurkan listrik. Saat itu enggak tahu apa. Nah, sekarang ada di tengah kota. Semua orang nggak pergi lihat nih. Ah, ini Pak katanya. Dulu ini. Ini di pantai sana. Lari ke sini punya. Wih, saya bilang dahsyat sekali. Iya. Wah. Berbagai kapal kecil-kecil di tengah kota sih nggak heran. Itu yang besar sekali itu yang satu itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, tambah rajin. Tambah rajin. Ya. Betul nggak? Tambah rajin. Saya sampai hampir bingung. Pergi ke restoran sama si Ibu, kira-kira jam 6. Sampai di sana duduk. Tiba-tiba semua orangnya pergi. Saya pikir saya kena apa ini? Kok semua orangnya hilang? Sampai yang tukang masaknya hilang semua. Hah? Saya duduk. Sama yang bawa saya itu guide itu. Saya bilang kenapa nih orang hilang? Dia bilang mereka pergi apa? Ya. Semua. Sampai tukang masak semua. Oh ya, saya manggung berapa lama? Kira-kira 15 menit begitu Pak. Oh ya. Nah, dia juga hilang. Akhirnya tinggal kami berdua di restoran itu. Berdua sama saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, itu yang terjadi. Begini. Ini kembali ke teks kita. Bagaimana orang bisa ketemu Allah yang benar, beriman dengan benar, percaya kepada doktrin yang benar, tanpa ada orang yang menjelaskannya. Enggak bisa. Enggak bisa. Bencana alam mau sedahsyat apapun juga. Dahsyat. Saya lihat main-main ini ya. Benar-benar dia punya bekas-bekas itu menggetarkan hati. Jejak-jejaknya. Tapi apakah orang yang mengalami itu bisa tahu jalan keselamatan yang benar? Tidak. Apa mereka bisa ketemu Tuhan yang benar? Tidak. Lalu malah tambah rajin. Nah loh, kalau sudah begitu. Kan tahu tsunami-nya tuh sampai kemana? Sri Lanka, Thailand, sampai pantai Phuketnya, segala macamnya. Wah, apa biksu di situ bisa ketemu Tuhan yang benar?
No. Apa mereka bisa tahu jalan keselamatan yang mana? Enggak bisa. Enggak bisa. Tanpa ada orang yang datang menjelaskan kepada mereka kebenaran, memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang benar, yang menciptakan alam semesta, yang diperkenalkan di Alkitab, mereka nggak bisa. Nggak bisa. Wah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya lihat di PES juga. Benua Australia. Titik apinya hampir satu benua. Ya. Itu bukan pulau loh, benua loh. Yang hampir sama dengan luasnya Amerika. Ya. Gila. Besar. Dan dia punya titik api. Wah. Hampir melingkari seluruh pulau. Binatang yang mati jutaan. Jutaan. Binatang yang nggak bisa lari. Udah dikepung api. Banyak kanguru panggang. Dan orang yang mati juga sudah banyak. Nggak bisa lari katanya. Kenapa nggak bisa lari? Anda bisa bayangkan. Mati dia. Ganti. Orang-orang nomor 2. Halo? Ya. Binatang-binatang dikepung api nggak bisa lari. Orang nggak bisa lari. Kebakaran di mana-mana hutan. Bingung. Nggak ada orang yang menyulut punya. Tiba-tiba di sana pohon-pohonnya hangus. Tiba-tiba di sana keluar api, pohonnya hangus. Di mana-mana keliling. Waduh. Itu koala yang liar, kanguru saking hausnya datang cari orang, dikasih minum dari botol minum tuh. Nggak takut lagi. Oh dahsyat, kali ini luar biasa. Seberapa hebat? Sampai Amerika sudah kirim bantuan pemadam kebakaran ke sana. Ini masih terus ini terbakar. Pertanyaannya, apakah musibah, disaster seperti begini kira-kira akan membawa mereka kepada Tuhan yang benar? Jalan keselamatan yang benar? Bisa nggak? Tidak bisa. Nggak ketemu. Ya, yang gay akan tetap gay, yang homoseks di sana akan tetap homoseks. Yang evolusionisnya masih tetap berkata kangurunya itu dari hasil evolusi 2 miliar tahun. Ya. Itu. Australia itu makin hari makin jauh dari Tuhan. Makin tidak ada orang benar di dalamnya. Makin tidak ada orang benar di dalamnya. Walaupun dihantam oleh malapetaka, disaster, kedahsyatan apa? Apa bisa membawa mereka mengenal Tuhan yang benar? Tidak bisa. Tidak. Mereka akan tetap. Coba lihat aja habis nanti api ini lewat. Nah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Tidak bisa. Nah, ini yang terjadi.
Wah, yang saya ngeri itu tahu nggak apa? Sebenarnya ini gara-gara banjir ini pemberitaan jadi agak sedikit tertutup oleh banjir. Sebenarnya ada gempa bumi di wilayah Indonesia bagian timur gitu. Beberapa tempat gempa bumi. Nah, sekarang gempa bumi di berbagai tempat gempa bumi. Ya semua gempa bumi yang terjadi apa bisa membuat orang yang mengenal Tuhan yang benar? Tidak bisa. Dan diperhitungkan di Pulau Jawa ini mungkin Jakarta atau di mana. Sangat mungkin akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di atas 9 skala Richter. Wow. Itu setingkat tsunami yang di Aceh. Oh, itu yang terjadi. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetap ya, musibah, bencana alam dan lain sebagainya tidak bisa membuat orang mengenal Allah yang benar. Tidak bisa membuat orang tahu jalan keselamatan yang benar. Tidak bisa. Maka itu diperlukan kita. Amin. Maka itu diperlukan kita. Itulah sebabnya orang kampungmu perlu kamu. Itulah sebabnya keluarga kamu, sanak familimu di kampung perlu kamu. Karena mereka akan tetap pada keyakinannya. Mereka akan tetap sama seperti yang pernah dia lakukan. Mereka akan tetap itu. Jikalau tidak ada orang yang datang dan memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran. Itu yang Rasul Paulus maksudkan di sini. Ya. Ayatnya apa? Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jika mereka tidak percaya kepada Dia, ya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Benar. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya benar. Ya. Nggak bisa. Yang nyembah kayu akan tetap nyembah kayu. Malah lebih rajin dia. Banjir bandang kali ini terjadi di mana-mana sebenarnya lumayan dahsyat. Apalagi ini sekarang zaman medsos. Ya, semua orang jadi wartawan rekam sendiri betapa dahsyatnya airnya. Wah, wih, atau ada yang saya itu BMW hanyut gitu. Yang kita lihat mobil jungkir balik semuanya. Waduh, ya. Daerah Banten, Pandeglang sana itu si Alyong itu sampai dia ikutan ya tim bantuan segala macam. Oh, dahsyat sekali saudara. Ya. Bahkan sedang ya disaster, udah teriak-teriak, ya. teriak-teriak. Ya, yang menyembah kepada Allah yang salah akan tetap melakukan itu. Yang nyembah batu akan tetap nyembah batu. Yang nyembah pohon akan tetap nyembah pohon semuanya. Jikalau tidak ada yang memberitahukan kepada mereka Allah yang benar, jalan keselamatan yang benar, ya, kebenaran yang alkitabiah. Nah, kita baca di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Saya mau Anda baca Filipi pasal 3.
Filipi pasal 3. Gini. Bacanya, Anda perhatikan saya baca dari ayat 7. Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, maksudnya itu sebagai orang Farisi dan lain-lain sebagainya, untung bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Wah, dianggap rugi. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Yang lalu itu Paulus berusaha untuk mentaati hukum Taurat. Oh, dia lebih dari orang Advent. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Paulus sebelumnya mengenal Allah secara salah. Secara salah. Sebenarnya sasarannya Allah yang benar. Ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyangnya. Tetapi ketika Allah itu datang, mereka lawan Dia. Mereka menentang Dia. Salah. Dan mereka membunuh semua pengikutnya. Mereka pikir Allah senang. Wah, ini dia. Salah. Sampai sebuah titik. Sampai sebuah titik. Ditempeleng Tuhan. Jatuh dari atas kuda. Ya, baru tahu dia. Ya, baru tahu. Akhirnya dia mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Wow. Bagaimana ini? Oh, Pak Suwento, kalau kita berdoa supaya Tuhan tempelengin aja semua orang. Walah. Bukan begitu. Ya, no? Nanti dia kena tempeleng, dia malah semakin giat apa? Kepada Allahnya yang salah itu. Wah, gua baru tempeleng, kurang 1 hari sekarang tadinya sekian kali mesti tambah katanya. Tuh kan? Jadi salah lagi gitu. No, Rasul Paulus itu beda. Banyak orang tidak paham akan kebenaran ini. Bahwa begini. Kenapa orang Yahudi cuman teriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Tuhan Yesus bilang apa? Imannya telah menyelamatkan engkau. Wih, gampang sekali Pak. Masalahnya gini, orang Yahudi perjanjian lama, mereka itu tahu, mereka disuruh menantikan sang juru selamat Mesias yang akan lahir dari keturunan Abraham, keturunan Daud. Mereka tinggalkan, yang mana dia? Oh, yang ini. Ini anak Daud, pasti dia. Itu berarti sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Beda dengan bangsa lain. Bangsa lain itu perlu penjelasan. Karena bangsa lain tidak dalam posisi sedang menunggu kedatangan sang juru selamat. Saya sering umpamakan begini. Kalau orang Yahudi itu ibarat rumah sudah dipasangin instalasi listriknya. Bolamnya semuanya sudah ada. Tinggal PLN datang pasang MCB-nya. Habis itu trik nyala. Gitu. Orang bangsa non Yahudi belum ada kabelnya. Bolamnya juga nggak ada. Lalu gimana mau suruh nyala? Ya
pasang MCB-nya cetek, tetap nggak nyala, gitu, karena nggak ada bolamnya. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bangsa lain perlu menerima penjelasan yang lebih detail. Mengapa Allah janji mau kirim juru selamat? Gitu. Dan lain sebagainya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya diperlukan orang-orang yang sudah diselamatkan, nomor satu. Karena orang yang belum diselamatkan tidak bisa pergi memberitakan keselamatan kepada orang. Jadi nomor satu syarat utama itu sudah diselamatkan. Kemudian mengerti kebenaran. Bisa menjelaskannya kepada orang. Anda harus sanggup menjelaskannya kepada orang. Ada keinginan yang sangat besar. Sangat besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Keluargamu di kampung. Sanak familimu. Semua teman-temanmu. Semuanya itu. Mereka seperti Rasul Paulus. Zaman dulu. Waktu dia belum bertobat. Sangat giat. Sangat giat. Tetapi salah. Posisi salah. Mereka perlu dikasih tahu yang benar seperti apa. Nah, itu diperlukan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa berseru kepada Allah yang benar kalau mereka tidak percaya kepadanya? Masuk akal. Lalu bagaimana mereka bisa percaya kepadanya kalau tidak pernah mendengar? Masuk akal. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Masuk akal. Bagaimana ada orang yang bisa pergi memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Para rasul-rasul diutus oleh Tuhan Yesus langsung. Makanya Paulus, Rasul Kristus Yesus. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Utusan Yesus Kristus. Barnabas bukan Rasul Yesus Kristus. Bukan utusan Yesus Kristus. Utusan jemaat lokal Antioquia. Bedanya. Ya. Nah, kenapa sampai di ayat 15 yang diutus kemudian berhenti? Yang utus itu siapa? Jemaat. Jadi ada jemaat yang senang dan giat, bersemangat untuk mengutus sebanyak-banyaknya. Dan ada orang yang siap sedia pergi. Sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pergi. Makanya Anda perlu persiapan yang baik untuk supaya bisa pergi. Zaman dulu persiapannya tidak begitu hebat. Itu pun misioneri zaman dulu itu sudah hebat. Ya. Misioneri di abad 18, 17, 18 itu ya. 19 sebenarnya, abad 19 mulai start. William Carey yang pertama kali ke India itu tahun 1797. Habis itu semuanya. Ada semua misioneri tercatat, itu hebat-hebatnya kenapa? Waktu sampai di bangsa Rusia, mereka itu belum ada tulisan. Tahu nggak tulisan Rusia sekarang itu dibuat oleh misioneri punya. Rikshaw yang di Jepang itu rikshaw, ya kan rikshaw itu sangat tidak manusiawi gitu loh. Ya. Kalau kita becak di sini di kayu gitu kan, ada orang numpang. Dia itu tidak. Jadi ada 2 biji kayu gitu dibawa jalan gitu, ini orang jalan gitu. Itu misioneri yang pergi ke Jepang, ya, istrinya lumpuh. Dan saking sayangnya sama istrinya, dia buat 2 roda, kemudian taruh istrinya di belakang, bawa jalan-jalan. Nah orang Jepang lihat, oh bagus juga. Jadi mereka juga bikin, akhirnya muncullah itu rikshaw itu. Dan di mana-mana misioneri tembus ke berbagai wilayah di dunia itu, kalau Anda baca sejarahnya,
mencerdaskan semua suku bangsa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu zaman dulu. Zaman masih banyak suku primitif. Sekarang suku bangsa sudah hebat-hebat. Ya. Mereka sudah kuliah. S1, S2, S3, S cendol semua lengkap gitu. Ya. Nah, kau tak mau persiapan. Bagaimana? Ya enggak? Enggak bisa. Maka itu supaya kamu bisa pergi harus apa? Persiapan. Karena zaman sekarang Anda bukan pergi menghadapi suku kayak Baduy Dalam begitu. No, enggak bisa. Anda bukan pergi menghadapi suku primitif yang tidak sekolah. Memang kalau pergi menghadapi suku primitif yang tidak sekolah, kau tahu dikit-dikit aja sudah jago sampai di sana. Gitu. Tapi zaman sekarang udah kuliah semua orang. Maka itu kau perlu persiapan yang lebih hebat. Lebih rajin. Begitu. Supaya tetap orang yang mengajar orang lain haruslah orang yang lebih tahu. Gitu. Yang lebih ngerti. Jangan kebalik-balik. Yang kurang ngerti ngajar orang yang ngerti gitu. Ini orang, pulang aja kau. Ya enggak bisa begitu. Nah, itulah sebab kita mau persiap. Barulah sebenarnya kalimat terakhir itu berlaku. Apa bunyinya? Betapa indahnya. Kalau di bahasa aslinya, betapa indahnya, bukan kedatangan, telapak kaki orang yang datang membawa kabar baik. How beautiful the feet, kakinya. Jadi bukan ini, ya loh. Itu coba kaki siapa paling hitam di sini? Kaki siapa paling hitam? Yohanes hitam nggak? Kalau kau pergi membawa berita Injil, ya, maka kalimat terakhir itu berkata apa? Betapa indahnya telapak kakinya yang membawa kabar baik. Indah. Ya. Ada persiapan, tahu kebenaran, bisa memperkenalkan kepada Tuhan yang benar. Menjelaskan jalan keselamatan yang benar. Mengajarkan kebenaran-kebenaran. Sehingga semuanya jadi indah. Keluarga jadi bagus. Ya, semuanya. Ya tentu diri sendiri harus menjadi contoh membangun keluarga yang bagus. Oh, pergi mau mengajar orang supaya punya keluarga yang bagus. Belum apa-apa udah kacau duluan. Ya. Ganggu perempuan lain, ngawur deh gitu. Ini bikin mana ini yang macam begini nih? Itu nggak jalan, itu nggak bisa. Makanya kita pecat sudah pasti. Ini sudah nggak mungkin bisa gitu. Ya. Karena dia pergi mengajarkan kebenaran, mau memberikan contoh kehidupan, lah dia sendiri ngawur macam begitu bagaimana? No, nggak bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda diperlukan, kita diperlukan. Baru orang bisa mengenal Tuhan yang benar. Tahu jalan keselamatan yang benar. Mengenal kebenaran. Amin. Anda tahu tanggung jawabmu? Tahu? Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah hamba sampaikan, sungguh-sungguh Tuhan, akan direnungkan semua yang hadir ke dalam hati kami. Bahwa kami bertanggung jawab untuk memperkenalkan Tuhan yang benar. Jalan keselamatan yang benar. Memperkenalkan kebenaran firman-Mu Alkitab. Tanpa penjelasan-penjelasan ini, penyembah pohon tetap akan menyembah pohonnya. Penyembah batu akan tetap penyembah batu. Penyembah Allah yang salah
akan berseru lebih kencang. Tuhan tolong kami. Kiranya kami tahu bahwa kami bertanggung jawab. Orang yang tahu lebih duluan, orang yang mengerti kebenaran lebih duluan, kamilah abang sulung. Tuhan, kami seharusnya ada usaha mencari adik bungsu kami. Bukan dia pulang, malah kami marah, iri. Tuhan tolong kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.